kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekalipun cuaca di luar mungkin agak sedikit mendung, tapi biarlah kita tidak kehilangan gairah untuk beribadah. Amin. Bapak Ibu semua, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan sekali lagi Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengangkat hati kita dan pujian kita bagi Dia. Biarlah hati kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan.
kuasa kasih-Mu. Mari kita sama-sama kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dengan padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam Engkau, anugerah mengganti. Ku tahu Tuhan kemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Semua kata kasih-Mu penuhi kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan, karena kasih-Mu Tuhan kami butuh Engkau. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu.
syukur kepada Tuhan. Terima kasih kami penuh kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi, penuhi bencana, penuhi kasih, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kasih-Mu hidup mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu hidup, Biarlah mengalir di tempat mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku serta. Kami bagi semua akan suara berkata Tiada seperti Engkau, kuasa
kasih-Mu bagiku Yesus Tuhan mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau sembah, selamanya Kau Tuhan kasih-Mu yang sudah Kau curahkan di atas kayu salib mengalir dalam hati setiap umat pagi hari ini Tuhan, takkan pernah habis Tuhan. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan kami tidak memuji memuliakan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagian sampai sini akan selalu kasih senyum. Orang yang tersenyum kelihatan giginya. Haleluya. Mari katakan sampai jumpa. Bersuka cita di dalam Tuhan. Orang yang suka cita di atas hidupnya. Semua. Tuhan kasih. Tuhan hikmat, Dia penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu juga, ada waktu juga. Kau setia selalu bersamaku. Kuasa, Kau mulia.
Silakan duduk. Memang masalah tidak pernah ada habis-habisnya, tetapi kita dengan iman satu persatu kita bereskan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya di dalam Yesus ada jalan keluar? Berikan kami yang sekali lagi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan telah bersabar masih memberikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi,
bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Angkat wajah, angkat kedua tangan. Kita minta roh kemampuan. Saudara menerima firman Tuhan, angkat bahasa maka kita akan mari kita pakai berdiri sama-sama. Mengambil kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengambil kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi yang bersama dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, hadir di sini, berikan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi malu hadir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu mengalir kuasa di tempat yang maha tinggi. Kuasa Tuhan yang luar biasa saat ini ada di antara kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap juga melakukan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Pujian dan kuasa, hormat kemuliaan bagi Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Masias yang berdosa kami siap dengan Tuhan. Yang siap boleh katakan amin.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Di Tuhan bisa bersama kembali. 1,5 tahun yang lalu saya juga berdiri di tempat ini. Terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah terima kasih banyak sudah mempersilahkan kami di tempat ini. Kita jadi berkat ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lupa, saya Puspito Ambaguan dari Kota Malang, tetapi tidak Malang ya. Walaupun tadi kita nyanyikan hidup ini meski banyak masalah ya. Tiap hari ada masalahnya. Namanya orang hidup ya ada masalahnya. Tetapi punya Yesus itu sukacita kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus tetap, Yesus yes. Ya temanya yang kita bersama dan mengasihi keluarga. Berbicara soal family, keluarga, ada satu komunitas yang terkecil. Jadi keluarga ini komunitas yang paling kecil. Ketika kita lahir procot, yang kita tahu adalah orang tua kita. Mungkin ada bidan, ada dokter yang orang bisa jadi, kita masih belum tahu. Tapi pendidikan awal hidup kita awalnya dari keluarga. Ketika kita mulai beberapa sudah 2 bulan, selalu orang tua kita ngomong papa mama, ini papa, ini mama. Kemudian yang sering dilakukan untuk anak-anak yang masih bayi diajari, itu cecak, itu kucing ya, kan gitu. Kebanyakan hewan yang dipakai jadi pengingat anak. Jarang mereka ngomong itu TV, itu meja, jarang. Ya ada, tapi jarang. Soalnya ada itu kucing-kucing, itu gajah. Nggak tahu kenapa seperti itu ya. Tetapi inilah pendidikan dasar kita, keluarga. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang hidup yang mengajarkan kita untuk mengasihi keluarga. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita harus produktif dalam keluarga kita. Karena berbicara soal keluarga, itu adalah rancangan Tuhan yang paling indah. Kita tahu ada Hawa pada mulanya diciptakan beranak cuculah dan kuasailah bumi. Artinya jadilah keluarga. Keluarga kecil 2 orang, artinya keluarga setengah besar sampai sekarang ini terambil dari manusia kan gitu. Dirancang oleh Tuhan keluarga ini. Kalau kita tahu keluarga adalah rancangan Tuhan, maka kita harus ikut apa maunya Tuhan. Karena yang merancang adalah Tuhan sendiri. Dalam satu keluarga yang sederhana terdiri atas 3, suami, istri, dan anak. Mungkin ada yang belum dikaruniai anak, tapi yang normal umumnya adalah 3 personil, suami, istri, dan anak. Kalau sudah besar, banyak keluarga sudah semakin besar, ada mulai besan, mantu, cucu, buyut, dan keluarga besar. Biasanya saat reunian keluarga adalah saat kematian dan pernikahan. Betul ya? Saya ini keluarga dari hamba Tuhan. Papa saya pendeta, seorang gembala, terus kamu sudah dipanggil Tuhan. Om, tante, kakak, sepupu semuanya hamba Tuhan. Seorang penggembala. Tadi tanya berapa gembala, apakah saya membahagiakan? Enggak. Dan panggilan Tuhan saya menguji untuk banyak gereja. Untuk gembala itu dia buku saya, CC saya, papa saya. Mereka membalakan. Dan saya tahu kita itu jarang reuni keluarga besar. Kenapa? Karena setiap kali hari, misalkan liburan, misalkan Natal, ya sulit. Mereka punya kegiatan masing-masing. Mereka punya ibadah masing-masing gereja mereka. Kalau hari raya Idul Fitri, ya sulit juga karena mereka tinggal di rumah jaga. Karena para pembantu mudik, ya. Memang sulit. Jadi bagi keluarga muda, manfaatkan waktu baik-baik. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kecil kita, anak-anak. Anak-anak saya sudah besar dengan 3 orang anak. Hanya 1 anak yang kelas 2 SMA. Itu sekarang bisa bersama saya. Dulu waktu kecil saya pikir bisa kemana-mana, pelayanan kemana-mana, berlima ya, saya istri dan 3 anak. Tapi hari-hari sudah sulit mengumpulkan mereka. Jadi bapak ibu pasti merasakan kalau mereka sudah gede-gede, waduh sulit. Apalagi sudah menikah, punya kegiatan keluarga masing-masing sulit. Tapi hari kita lihat inilah keluarga yang sederhana, suami, istri, dan anak. Dan di dalamnya, saya ingin katakan di dalamnya harus ada kasih Kristus.
tidak lain, tidak kurang juga. Harus ada kasih Kristus supaya tema tadi bisa terjadi, mengasihi keluarga. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk pada suami. Orang tua jangan menyakiti hati anak-anak. Besok saya dikatakan demikian. Anak-anak harus hormat orang tua. Itu semua bisa dirangkum. Mereka masing-masing mempunyai kasih Kristus. Tanpa ini tidak mungkin bisa. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah bagi mereka yang belum berpasangan, belum bersuami atau belum beristri, jangan kamu menjadi pasangan tidak seimbang. Ini selalu dipakai dasar pernikahan atau pacaran mereka yang belum punya pasangan. Untuk anak-anak Tuhan, jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Orang percaya tidak bisa bercampur dengan orang yang tidak percaya. Bila tidak bisa bercampur dengan terang. Jadi kita kalau anak Tuhan harus ingatkan anak-anak kita untuk kalau suatu saat lagi pacaran harus tidak Tuhan. Lagi orang takut akan Tuhan. Saya ini dulu pembina pemuda, saya selalu katakan jangan sampai pacaran dengan orang di luar sana. Tetap pegang Tuhan. Walaupun mungkin ya ada pemuda yang mengatakan, waduh, terus umur kepala 3 menggunakan jodoh. Ada yang nawari, ada yang mulai membuka hati cowok. Tetapi kok bukan anak Tuhan. Daripada gak oleh tak apa-apa. Jangan sampai. Jangan pernah korbankan Tuhan kita. Kenapa? Keluarga ini dasarnya dengan kasih Kristus. Kita ada berkata, ada loh orang Kristen dengan orang dan Kristen menikah punya anak rukun-rukun. Ada ya? Ada banyak. Tapi orang Kristen sama-sama yang Tuhan, sama mengasihi Tuhan, bentrok untuk setiap hari ada. Ada banyak. Tapi jadi pakai contoh. Kenapa? Nah, Tuhan tidak katakan demikian. Kita akan lihat nanti. Kalau suami, istri, anak hidupnya di dalam kasih Kristus, saya ini jamin kamu hidupnya dalam kasih Kristus. Ini adalah keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang harmonis. Walaupun banyak masalah, yang penting ada Yesus. Keluarga tidak mungkin lepas dari masalah, selalu punya masalah. Dari masalah yang kecil-kecil sampai yang gede. Kita dengan istri juga pernah bertengkar. Gara-gara masalah sepele, dia pakai pasta gigi, mencetnya dari atas dan dari bawah. Itu satu karang. Tapi ngalah, kan itu saja ngalah. Kalau rame itu bagaimana? Ada istrinya spesifik kan, gitu. Soalnya mantu. Harus dalam Tuhan, kasih Kristus. Nanti kita akan perhatikan bagaimana cara mengasihi dalam keluarga kita. Yang pasti ketahui bahwa kasih itu memberi. Tanamkan dalam roh kita. Kasih itu apa? Memberi. Kalau ada pasangan, suami atau istri atau sedang pacaran, aku mencintai engkau, dan tidak pernah memberi. BLTD sekarang malah bilang gitu. Bocah ya. Omong kosong. Kasih itu selalu memberi. Suami mengasihi istri, memberi perhatian, memberi seluruh hidupnya bagi istrinya. Saya diajar dari dulu. Biar orang tua saya, kalau suatu saat saya menikah, saya punya istri, kalau saya punya penghasilan, seluruh penghasilan harus istri yang pegang, bendahara. Ada di sini seperti itu? Oh yes, seperti saya ya. Saya nurut sama orang tua. Jadi kalau saya sudah punya penghasilan seluruhnya harus istri yang kelola. Dia bendahara. Karena berkata, oh yo enak, aku yang kerja kok dia dulu kawin lagi gitu ya. Istri itu bendahara. Oke, tadi para istri puji Tuhan. Oke sih, bendahara bisa keluar uang kalau ada persetujuan kepala keluarga lo sama. Jadi saling kerjasama Bapak Ibu. Jadi istri percaya sebagai bendahara, mulai seluruh banget. Suami percaya bekerja. Umum ada juga istri bekerja juga.
Kasih itu memberi, bukan sekedar memberi materi, tapi memberi perhatian. Dan saya katakan sesuatu pada Bapak Ibu sekalian. Ketika keluarga kita didasari atas kasih Kristus, bukan sekedar memberi, perhatikan, tetapi berkorban. Saya sampaikan di beberapa gereja dan saya ingatkan kepada mereka, apa sih bedanya memberi dan berkorban? Beda jauh Bapak Ibu, beda. Ketika saya tahu bahwa Tuhan kita ini bukan sekedar memberi karena kasihnya, tapi dia berkorban, saya tidak pernah tinggalkan Yesus lagi. Ada kekuatan iman, karena saya tahu bukan saja dia memberi, tapi dia berkorban. Bedanya apa? Kalau ada, mohon maaf, ada pemulung, ada pengemis di depan, kita boleh memberi 2.000, 5.000 atau 10.000. Saya katakan kita mengasihi mereka, betul mengasihi, tetapi itu memberi, bukan berkorban. Kalau bedanya berkorban bagaimana? Berkorban, kalau kita punya misalkan 1 sepeda motor, kemudian ada orang jalan kaki jauh, kemudian kita lihat, seakan betul kasihan, kita berikan satu-satunya sepeda motor kita, itu namanya berkorban. Nah, mau tahu ya? Kalau ada seseorang berjalan jauh dan kita kasihan, kita punya 10 sepeda motor, kita berikan 1, itu bukan berkorban Bapak Ibu, itu namanya memberi. Tapi mengasihi, betul. Dan Tuhan kita hanya punya 1 nyawa, dan dia berikan semuanya bagi kita, itu namanya berkorban. Kalau seorang janda miskin, ketika banyak orang memberikan persembahan, janda ini masuk, dan Tuhan Yesus memperhatikan dia dan memberikan 2 peser. Hanya itu satu-satunya miliknya diberikan, yang lain memberi, dia sendiri berkorban. Kita dalam satu keluarga GKI Family Basic Post. Saya percaya kita sudah mengasihi gereja ini sebagai satu keluarga, dan kita semua sudah memberi, kan? Entah persepuluhan, entah persembahan, tapi adakah dari kita yang sudah berkorban bagi gereja ini? Jadi perlu dipikirkan. Kepada keluarga kita mungkin sudah memberi karena kita mengasihi mereka. Dan apakah kita sudah berkorban bagi mereka? Berkorban artinya memberikan satu-satunya milik kita kepada yang kita kasih. Berkorban artinya menyakitkan kedagingan kita. Kalau mengasihi tidak menyakitkan, kalau memberi tidak menyakitkan. Sekali lagi saya berikan satu ilustrasi. Kalau ada seseorang di sini, ya mungkin kekurangan, saya berikan 100.000. Bagi saya itu saya memberi, bukan berkorban. Karena apa? Di dompet saya, di ATM saya masih ada sekian, lebih banyak dari saya berikan. Saya mengatakan ini karena saya mengalami sendiri. Suatu ketika di saya dulu, waktu saya SMP, rame-ramenya hendak dijual kembali oleh pemiliknya. Waktu itu sudah jemaat 200-an. Bapak saya sebagai gembala sidang, dia berkata di jemaat, bagaimana ini sudah dijual, mau dijual. Kalau nggak mau dijual harus dibeli oleh jemaat sendiri. Waktu beli itu tahun 85, 86. Jemaat tidak mampu semuanya. Jadi ketika disampaikan ini, silakan siapapun juga yang memberi maju ke depan memberikan persembahan. Saya tahu waktu itu tahun 85 saya punya tabungan salah satu bank 37.000. Itu tabungan. Kalau dulu waktu SMP di uang saku hanya 500 rupiah, itu sudah gede banget ya. Kalau sekarang sudah membeli uang saku pada anak-anak kita 50, kok titik kan gitu ya. Kok titik banget, beda namanya zaman dulu. Kita 500 sudah bersyukur. Atau dulu 200 rupiah. Saya kumpulkan, saya tabung sampai lantai 37.000. Dan waktu itu saya belum mengerti, tapi Tuhan suruh berikan semuanya. 37.000 di rekening saya cairkan dan untuk gereja. Bukan karena saya baik, tapi saya mengerti arti pengorbanan. Sakit waktu itu. Waktu tak kumpulkan bertahun-tahun, habislah sudah. Tapi bersyukur cuma sekarang diberkati. Makanya saya ingin tanyakan kembali pada Bapak Ibu, pikirkan baik-baik. Kita sudah memberi untuk keluarga,
di gereja ini. Masalahnya apakah kita sudah berkorban? Berkorban itu menyakitkan. Sampai dirimu merasa sakit, itu namanya berkorban. Tapi kalau sekedar memberi, banyak orang melakukan, banyak orang di luar sana sudah memberi. Tapi Yesus yang kita sembah bukan sedang memberi, tapi dia berkorban. Abraham bukan sedang memberi anaknya, dia berkorban. Hanya satu anaknya yang sakit, dia berkorban. Ini harus jadi dasar dari kita. Kasih Kristus apa? Yohanes 13:34. Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru. Perhatikan perintah baru. Apa perintahnya? Kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru Tuhan adalah supaya kita saling mengasihi. Saling seperti aku mengasihi kamu. Berarti ada perintah lama. Kalau sudah mengatakan perintah baru, betul ya? Aku berikan perintah baru. Kita tahu perintah lamanya? Perintah lama adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, beda kan? Hukum Taurat mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan ketika Yesus mengatakan aku berikan perintah baru, kasihlah sama manusia atau saling mengasihi sama seperti aku mengasihi engkau. Beda. Standarnya itu beda. Standarnya adalah seperti Yesus. Seperti Yesus. Bukan seperti kita lagi mengasihi diri kita, tapi seperti Yesus mengasihi kita. Yaitu apa? Berkorban. Kembali tema besar kita, mengasihi keluarga harus berkorban. Suami harus berkorban pada istri, istri harus berkorban pada suami, anak berkorban pada orang tuanya, orang tua berkorban untuk anak-anaknya. Kapan kita bisa membuktikan kasih Kristus menjadi dasar utama di dalam keluarga? Kapan? Kita mengatakan pada suami atau istri, aku mengasihi engkau, aku berkorban untukmu. Kapan kita bisa membuktikan? Mari kita putar ulang sedikit. Ketika Adam Hawa belum jatuh di dalam dosa, perhatikan baik ya. Ketika mereka masih hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ketika mereka masih hidup dalam kesucian, pertanyaannya, apakah Tuhan mengasihi mereka? Betul. Karena sila tidak pernah berakhir mengasihi. Buktinya apa? Mungkin kita berkata, wah, akan diberikan bumi dan seluruh isinya untuk menolak. Betul banget. Tetapi kasih Tuhan lebih terbukti lagi ketika dia jatuh di dalam dosa. Masukkan di Rocky Pak. Tuhan mengasihi Adam Hawa sejak dia diciptakan. Tapi lebih terbukti kasihnya ketika mereka jatuh dalam dosa. Dengan cara apa? Memberikannya apa? Untuk kembali dan hidup kebenaran. Dari 16 ya. Kitu aha Elohim et haolam Artinata et nur yasido. Bahasa Ibrani sudah populer dalam bahasa Ibrani. Itu besar kasih Elohim pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal satu sudah mendidikan kita. Ini loh kasih Bapa pada kita. Jadi bukti kasih Tuhan pada manusia justru ketika bukti kuat maksudnya, bukti kuat justru ketika kita jatuh di dalam dosa dan memberikan nyawanya. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan mengasihi, tapi bukti kuatnya belum ada. Jadi kembali, bagaimana bukti ada kasih dalam keluarga? Bagaimana bukti suami mengasihi istri, istri mengasihi suami atau anak-anak mengasihi orang tua? Jawabannya ketika ada gejolak, ketika ada masalah, ketika ada persoalan rumah tangga, itu kesempatan kita untuk memberikan kasih kita kepada suami atau istri. Suatu ketika saya habis ibadah ini, ada seorang anak laki-laki duduk agak ke belakang beserta bapak ibunya dan satu anak kecil. Ternyata anak kecil ada cucu alias anak ini. Saya lihat saya diajak oleh bapak gembala dan ibu gembala, ayo kita doakan untuk keluarga
Saya belum tahu ceritanya. Setelah itu saya dekati, dia kisahkan ceritanya. Dia menangis, anak laki-laki usia masih 27 tahun, 28 tahun. Dia menangis. Saya tanya, apa masalahmu? Saya berkata soal masalahnya. Dia katakan istrinya minggat dengan laki-laki lain. Hanya ada anak itu 5 tahun bersama dia. Ada masalah keluarga. Mungkin di sini tidak ada, atau mirip-mirip boleh jadi ada. Sebenarnya saya tanya lagi, apa yang ingin? Apa yang kamu inginkan untuk aku berdoa? Rasa tahu dulu hatinya itu bagaimana. Dia nggak bisa jawab, orang tuanya bisa jawab. Ingin balik. Ya pacaran. Nah, ya pacaran. Istrinya suami katanya beda ya, laki-laki itu yang nyeleweng, istrinya yang ada di situ ya. Jarang, tapi ini jarang kasusnya ada. Saya katakan, apa ingin balik hanya satu hal, ampun. Gampang nggak? Kami yang melakukan pacaran sulit, Bapak Ibu. Orang menyakitkan itu, orang di luar sana bisa pegang, tapi dalam itu enggak. Ampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Kan gitu tadi kita nyanyikan bersama. Makanya ini katakan dari setiap kita kesempatan kita mengasihi suami atau istri atau anak ketika mereka dalam masalah, ketika mereka dalam gejolak. Tuhan membuktikan kasih-Nya pada kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Selama itu bisa, tetapi tidak tampak kuat. Jadi ketika ada suamimu, ketika ada istrimu megel nopol, bahasa Melayu megel nopol, jengkel nopol, baru tidak selingkuh, apalagi selingkuh. Suami males, gak kerja. Istri kalian cuma turut kok, kayak mengambilkan kesempatan untuk mengasihi. Pak, dia nggak bisa berubah, Pak. Hidup anak nggak bisa berubah. Kamu yang berubah. Kita yang berubah, Bapak Ibu. Bukan suruh dia berubah. Kalau kita berubah, saya percaya kasih Kristus yang ada dalam diri kita akan menjadi teladan bagi dia. Kita berubah responnya. Ada yang istri seperti speaker. Soalnya salahnya ada, kalau ada bertobat. Tapi kalau tidak ada, bagi suami yang istilah seperti speaker, berubah, diam, dan tinggal tenang tertak kekuatan kita. Bukan diam, dia berdoa, respon kita tetap mengasihi. Jangan dibalas speaker, balas speaker, balas speaker. Doh ya. Kalau ada yang suka marah-marah ngomel, suami harus lemah lembut membalasnya, mengasihi, tetap mengasihi. Jangan dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena saya mengalami, bukan karena susah juga enggak jadi ya. Istri saya sudah 3 tahun sakit, dan ini kesempatan saya untuk memberikan bahasa mengasihi dia. Karena dulu dalam janji nikah, dalam suka dan duka, dalam sakit atau sehat kan gitu. Ingat yang sudah menikah, lalu buka lagi janji nikah ya. Ketika pastor atau pendeta memberkati kita, aku mencintai engkau. 3 tahun saya kena penyakit stroke yang tidak tahu penyebabnya. Sudah banyak dokter, profesor yang sudah teman-teman saya sudah namanya, tetap hamba Tuhan sudah tak terhitung banyak berdoa ke tempat saya, dan dia masih dalam keadaan seperti 3 tahun berbaring, tidak bisa berbicara. Saya awalnya sedih, Bapak Ibu. Kenapa? Saya ini dokter, saya bisa menyembuhkan orang lain yang sakit stroke, tapi saya sendiri tidak bisa. Nggak minus nggak? Ketika ada seorang yang sakit stroke, dia berobat, saya obati telaten, diabetesnya saya turunkan, darah tingginya saya turunkan. Dia berapa minggu dia ngomong, dokter, saya istri atau suami saya sudah mulai bisa ngomong, sudah bisa jalan. Dia senang, nyalami saya nangis saya. Tuhan, kapan bujuku Tuhan? Kan gitu.
Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, disitulah kesempatan kita untuk menyatakan kasih kita kepada istri atau suami ketika ada masalah. Kalau dia baik-baik saja, ya sama seperti yang lain, biasa saya melakukan itu. Kasih. Saya tahu arti pengorbanan Tuhan pada kita. Jadi ketika ada suamimu sakit, istrimu sakit, perhatian kita harus lebih lagi pada kita. Bahkan kalau ada anak-anak kita yang karena pergaulan bebas, narkoba, narkotik, kesempatan kita untuk ngasih dia, jangan langsung ngisi apa, ngisi mama, minggat kok, sampai selesai. Dirangkul anak kita yang bandel, dirangkul. Tapi juga tidak punya anak yang bandel. Jadi rangkul dia, peluk dia dengan kasihnya. Jangan menghakimi, tidak akan menyelesaikan masalah. Ini loh kasih Kristus berkorban, bukan cuma memberi, berkorban. Itu bisa terjadi kalau Yesus yang ada dalam kita. Kalau tidak, tak mungkin. Tunjukkan kasih kita, buktikan kasih kita ketika suami atau istri atau anak di dalam gejolak atau masalah. Mungkin istrimu sudah mulai keriput karena faktor usia, mengacak rokok tetap bunuh ya, ada kan gitu. 1 jam mau ibadah jam 8, jam 7 sudah mandi, sudah gini-gini, tetap kayak seperti itu. Kasihi Bapak Ibu, pokok lebih kumpul ya. Itu kita masih muda lah, enggak. Dua lalat masih micik, merusut, ya lalat nembak. Sekarang lalat itu bertenggel, ya. Karena keriputnya bisa ada tenggelan. Tetap dikasihi, kita akan wujud pada tua. Kalau Tuhan nggak datang dan kita diangkat, lanjutkan tua, kasihi dia. Dan mohon maaf, kalaupun ada, kalau ada, mohon maaf, anak-anak kita yang dilahirkan cacat. Menyedihkan ya anak cacat ya. Kasih dia, kasih dia. Jangan ditinggalkan. Kasih Kristus yang memampukan kita seperti itu. Saya akan kembali ke WL Sinners pemain musik ke depan. Karena ketika kita berkorban bagi keluarga kita, bukan cuma memberi Bapak Ibu. Ketika kita berkorban, maka satu keluarga hidup di dalam kasih Kristus dan kita melayani Tuhan bersama-sama. Dalam satu keluarga kecil, dalam satu keluarga yang tidak besar, yaitu keluarga GKI Family Basic Post ini satu keluarga dan satu jemaat. Mulailah kita bukan sedang memberi, tapi berkorban bagi Kristus ini, berkorban bagi Tuhan. Yang menyakitkan hati kita itu hanya berkorban, dan tidak menyakitkan itu memberi. Sedekah amal gitu. Selama ini saya katakan, saya dulunya belum mengerti ini, sama memberi, itu berkorban. Jadi ketika saya tahu arti kasih Kristus yang berkorban, saya mau seperti dia. Berkorban bagi keluarga, berkorban bagi suami, berkorban bagi istri, berkorban bagi anak-anak, dan berkorban bagi gereja ini. Amin. Kita minggu kita melayani bersama keluarga sampai akhir setia kepada Yesus Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserhati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserhati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, kami bersama hari satu melayani Tuhan bersatu selamanya
segalanya. Adakah Bapak Ibu saudara semua yang pernah disakiti orang tua? Kau pernah tidak dipedulikan papa atau mama? Bahkan anak-anakmu membenci engkau. Hari ini kesempatan terbaik untuk kita bertobat. Hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk mengampuni mereka. Hanya Kristus yang bisa memampukan kita untuk mengasihi mereka. Ketika ada gejolak, kesempatan bagi kita untuk kita berkorban bagi mereka. Kasih mereka. Tidak secara kebetulan kita menyanyikan, ketika hatiku disakiti, ajar aku memberi pengampunan, ajar aku memberi kasih kepada mereka. Percuma kita melayani Tuhan, dia tidak gereja ketika ada rasa benci dan iri dan dendam kepada keluarga kita. Entah itu orang tua, atau itu anak, atau suami, atau istri. Hari ini ampuni, berikan kasih dan pengorbanan kepada mereka, sama seperti Kristus mengasihi kita, bila kita mengasihi mereka. Kau melawat kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Adakan kuasa-Mu saat ini pada setiap kami, untuk kami memiliki kasih Kristus. Biarlah kami menjadi satu keluarga yang penuh kasih di dalam Tuhan, keluarga yang penuh diberkati Tuhan, yang memuliakan Engkau. Dan hari ini juga kami belajar, bukan sekedar memberi, tapi ketika Engkau mengajari kami, bukan sekedar memberi, tapi berkorban. Kami mau melakukan itu bagi Engkau. Engkau yang sanggup memampukan kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Kau melawat tempat-tempat ini dengan segala persoalan permasalahannya. Jangan pernah tinggalkan kami, tapi biarlah kami tak setia sampai akhir, sampai Kau datang kembali kedua kali. Kau berkati pakai terus hamba-Mu gembala kami dan kasihi Kak Breta Hendra Pranoto, Bapak Ibu, anak menantu cucu, keluarga besarnya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah hikmat karunia, kuasa-Mu, urapan-Mu terus mengalir diri hamba-Mu. Wakil gembala, para pengerja, WL Singers, multimedia, Asyik dan siapa mengenai tempat ini, seluruh jemaat Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa, diberkati senantiasa, penuh dengan urapan dan berbuah-buah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami. Segala hormat, pujian, kuasa dan hanya bagi Engkau, Tuhan kami juru selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tebus kami. Kami siap melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati, amin. Biasanya kita akan memberkati kejahatan dalam saudara tugas mereka. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu yang sangat memberkati kami semua. Kalau kami sudah diberkati dengan firman Tuhan di masa yang kami akan memberkati untuk gereja ini Tuhan, baik persembahan operasional maupun persembahan renovasi gereja. Biar kami memberi dengan sukacita bukan dengan sedih hati. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Menuju ke seberang
seberang. Melewati angin di bukan gelombang yang besar, kami selalu punya menoleh. Karena Tuhan dan Yesus masuk ke dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat tiba di seberang. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Jangan kemana-mana. Shalom para kasih Tuhan jemaat GKI Family Blessing Bus. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap jemaat GKI Family Blessing Bus mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman kepada Bapak Evangelis Dr. Puspito. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Semoga selalu termakan nikmat dan pengurapan dari Tuhan. Amin. Jadwal ibadah sepekan, ibadah doa pagi Selasa sampai Jumat pukul 7 pagi, ibadah raya Minggu pagi pukul 8 pagi, ibadah raya Minggu sore pukul 5 sore, ibadah sekolah Minggu COL pukul 8 pagi, ibadah remaja dan pemuda COL, ibadah wanita bijaksana setiap hari Sabtu Minggu keempat jam 10 pagi. Ibadah raya minggu depan 2 Maret 2025 pukul 8 pagi kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendra Renata, dan untuk ibadah sore pukul 5 sore kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elvira Sagita. Ibadah doa malam hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 7 malam kita akan dilayani oleh Ibu Endang Sihutomo. Demikian warta Jumat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memimpin doa syafaat, dan setelah doa syafaat saya minta yang berulang tahun maju ke depan, nanti Bapak Gembala sekaligus mendoakan dan menutup. Amin. Kita dudukkan kepala kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Sungguh kami sangat diberkati, baik dalam pujian dan juga pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Evangelis Dr. Puspito yang memberkati kami Tuhan. Biarlah Kau tambahkan roh hikmat kepada hamba-Mu, berkati keluarga, pekerjaan hamba-Mu. Biar terus Kau tambahkan pengurapan sehingga kemana saja Kau utus hamba-Mu selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kami kasih, di mana kami sudah dilahirkan, dibesarkan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya Kau anugerahkan roh kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam memimpin bangsa dan negara ini dengan bersih dan berwibawa. Kiranya dalam pemerintahan ini Tuhan, Engkau memimpin bangsa ini lebih baik, lebih maju. Kami berdoa jauhkanlah bangsa negara kami ini Tuhan dari segala bentuk bencana alam, baik itu banjir, baik itu curah hujan yang ekstrim, baik itu longsor, baik itu gempa bumi, erupsi gunung berapi, maupun tsunami, maupun kebakaran. Kami juga berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkati wali kota kami Bapak Eri Jayati dan wakilnya Bapak El Muji dalam memimpin kota kami, sehingga kota kami semakin sejahtera dan rakyatnya bahagia.
Jauhkanlah kota kami dari segala bentuk kekerasan akibat geng motor, curahan, perampokan, dan pembegalan. Tetapi anugerahkan kota kami keamanan dan ketentraman. Berkati kepada TNI dan Polri yang menjaga keamanan kami. Kami berdoa buat Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Adi Sukamto, yang memimpin Sinode Gereja GKI. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan, serta kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pelayanan hamba. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Hendra Maranatha. Kiranya Tuhan anugerahkan urapan, hikmat, serta kesehatan, kekuatan dalam mengembalakan kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Berkatilah anak-anakmu, menantu, cucu, di mana saja berada dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami GKI Family Blessing Post dengan jiwa-jiwa yang baru Kau kirimkan dari utara, selatan, barat, timur, baik yang membaca sepanduk gereja atau papan pengumuman serta lewat live streaming juga lewat batu jemaat. Berkatilah orang-orang yang Kau memberkati gereja kami, baik itu persembahan pembangunan, persembahan operasional, persepuluhan, dan juga persembahan diakoni. Berkatilah pembangunan renovasi gereja kami. Jika Engkau yang sudah memulai, Engkau juga akan menyelesaikannya. Biarlah gereja kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami juga berdoa buat saudara kami yang hari ini sedang mengalami gangguan kesehatan, baik sakit flu, batuk, demam, maupun sakit yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sepakat saat ini berdoa dengan pilu-pilu Tuhan Yesus menjadi sembuh. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Dan sedang bergumul masalah keluarga juga Tuhan pulihkan. Berkati lingkungan gereja kami, tetangga kami, kanan kiri juga belakang gereja kami, sehingga mereka juga terberkati dengan kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Jamalah mereka. Jika mereka yang lama tidak beribadah, biarlah Kau tarik kembali untuk datang beribadah bersama kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat Bapak. Doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengundang yang berulang tahun dari Kirana dan bidang lain di sepanjang bulan Februari. Kita tetap bangkit berdiri. Mari maju ke depan, Bapak Gembala akan berdoa sekaligus menutup ibadah. Yang ulang tahun di bulan ini silakan maju ke depan. Mari kita. Ada lagi yang ulang tahun? Ada? Ayo kita berdoa. Bapak di surga, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh berdoa kepada-Mu Tuhan buat anak Kirana, hamba-Mu yang mengasihi Engkau dan yang Tuhan kasihi. Kalau di bulan ini Tuhan, dia boleh memperingati hari ulang tahun kelahirannya. Kami sangat bersyukur kalau selama ini tangan penyertaan-Mu begitu sempurna. Amin. Memberkati, memagari, Amin. dan menyertai perjalanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, berkati hamba-Mu ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sehat, panjang umur, berhasil Amin. dalam masa depannya, dan boleh menjadi hamba Tuhan yang setia, Amin. melayani sampai garis akhir. Amin. Kami memberkati dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Juga untuk saudara kami yang berulang tahun ya Bapak, kiranya Tuhan berkati seluruh sidang jemaat yang setia beribadah bersama dengan kami pagi hari ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan menerima jemaat, hamba-Mu Somen dan multimedia, BL Balsinger, para pemain musik, guru sekolah minggu, hamba-Mu Bapak Dr. Puspita yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon berkatilah mereka dan pakailah mereka di dalam perjalanan pelayanan mereka.
boleh menjadi hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Amin. Dan pelayanan mereka berkenan di hadapan Amin. dan menjadi berkat dimanapun Tuhan utus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Bapa yang mengasihi kami. Berkati perjalanan jemaat kalau sebentar pulang kembali, sertai dan biarlah di dalam perjalanan rumah tangga, pekerjaan, studi mereka di Tuhan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat seluruh kehidupan kami, jemaat dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Segala pujian, hormat, ucapan syukur kami persembahkan bagi Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah kamu menyelesaikan ibadahnya, pulanglah, kembalilah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghimpunan, penyertaan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberikan kekuatan di dalam kelemahan, memberikan pengharapan di dalam keputus asa, memberkati engkau di dalam kekurangan, dan Tuhan membuka jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang kau hadapi, karena sesungguhnya kasih setia Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara yang percaya kau bukan diberkati Tuhan, katakan Amin. Ku selalu bersyukur.